Puji Tuhan, kita bertemu lagi kekasih Kristus dengan kebenaran firman Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan di ibadah raya kita, ibadah online bersama-sama dengan keluarga besar di rumah masing-masing. Saya percaya bahwa Tuhan bekerja di rumah Bapak Ibu semuanya, dan saya yakin juga bahwa laki-laki Tuhan di rumahnya sebagai kepala keluarga akan dipakai dan diurapi Tuhan luar biasa. Mari sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Kami berterima kasih untuk Tuhan yang terus-menerus menjagai kami, memelihara kami tanpa batas. Di dalam kesetiaan Engkau, di dalam kasih karunia Engkau, kami boleh berdiri teguh menghadapi setiap tantangan, kesulitan, menghadapi derita, menghadapi banyak kekurangan-kekurangan, bahkan di saat-saat kami lemah dan tidak jadi pelaku-pelaku firman Tuhan, tapi kasih karunia-Mu terus menyentuh kami, membangunkan kami untuk kami bangkit, menjadi pribadi-pribadi yang terus mencari perkenanan dan berusaha dengan kekuatan Roh Kudus dan kasih karunia-Mu untuk menyenangkan hati Bapa. Berkati firman ini menjadi satu firman yang mengubah kehidupan kami, sehingga kami semuanya memahami dalam pengenalan teologi yang baik dan benar, juga dalam kami teruskan di dalam perilaku dan tindakan kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Masih di dalam tema kita 1 tahun, kita akan bicara Be Strong in the Lord. Hari ini kita akan membahas di ibadah raya kita di Februari, bulan yang kedua, di minggu yang kedua ini, kita akan membahas tentang menjadi berani. Mari kita membaca di dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu semuanya. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Amin. Berbahagialah kita yang membaca kebenaran firman Tuhan, menyimpan, melakukannya, karena firman Tuhan akan menjadi berkat bagi kita semuanya. Menjadi seorang Kristen atau pengikut Kristus itu membutuhkan sebuah keberanian yang luar biasa. Karena apa? Ketika kita menjadi Kristen, berarti secara otomatis kita akan menjadi oposisi dengan kuasa kegelapan. Bukan hanya itu juga, kita akan menjadi oposisi juga dengan kebiasaan-kebiasaan kita yang tidak baik. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, ketika kita menjadi orang Kristen, ada begitu banyak halangan dan tantangan-tantangan untuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Hari-hari ini, ketika kita bicara menjadi Kristen, dibandingkan dengan menjadi Kristen sebagai orang Kristen awal, maka ada perbedaan yang sangat jauh luar biasa. Orang-orang Kristen awal, ketika mereka menjadi orang Kristen, mereka harus menghadapi tantangan yang besar. Itu adalah masalah nyawa atau masalah kehidupan dalam hidup mereka. Menjadi Kristen berarti mereka harus berani kehilangan nyawa, mereka harus berani kehilangan keluarga, mereka harus berani kehilangan suami, mereka harus berani kehilangan istri, saudara-saudara semuanya. Itulah bagian dari penyangkalan kepercayaan kita kepada Kristus. Tidak bisa dipungkiri. Bahkan ketika kita menjadi Kristen, kita harus berani kehilangan kemapanan. Segala kekayaan, segala kemudahan, segala hal-hal yang menjanjikan di dalam dunia ini terasa begitu hilang. Makanya, untuk kita menjadi pengikut Kristus, dibutuhkan sebuah keberanian ekstra luar biasa. Percaya kepada Kristus Yesus, itu memberikan sebuah dinamika, realitas seperti domba yang dibawa ke sembelihan. Itu yang dikatakan oleh Yesus. Nah, seringkali kita membandingkan tentang kekristenan kita dengan kekristenan zaman dulu, jauh berbeda sekali. Orang-orang Kristen sekarang adalah orang-orang Kristen yang tidak pernah mau menyangkal salib. Tidak pernah mau mengikuti apa yang menjadi kemauan Tuhan. Orang-orang menjadi Kristen karena mereka berharap kemudahan, berharap berkat, berharap segala sesuatu yang berurusan dengan hal-hal duniawi, tetapi tidak berurusan dengan Tuhan dan dimensi kekekalan serta rohani. Mark Twain, dia berkata demikian, keberanian adalah perlawanan terhadap rasa takut, penguasaan atas rasa takut, bukan tidak ada rasa takut. Jadi keberanian bukan berarti bahwa kita tidak pernah merasa takut, bukan. Orang yang berani pernah merasa takut. Tapi orang yang berani, orang itu adalah orang yang melawan rasa takutnya dan tidak mau dikuasai oleh rasa takutnya. Sebaliknya, dia mengendalikan dan menguasai rasa takut dia. Nah, sepanjang sejarah kekristenan, kita melihat ada begitu banyak orang-orang Kristen. Karena kepercayaannya, mereka harus menghadapi masalah-masalah yang sangat krusial. Antara hidup dan matinya, mereka menderita, mereka dipenjara,
mereka dianiaya, mereka kehilangan hak-hak mereka kehilangan keluarga mereka kehilangan anak, kehilangan suami, kehilangan istri. Tapi anehnya adalah dalam segala kondisi yang begitu sangat buruk, sangat tidak memberikan sebuah harapan seperti yang didengung-dengungkan dengan khotbah-khotbah hari-hari ini. Kalau kita menjadi Kristen, menjadi pengikut Kristus, rasa-rasanya semuanya serba mudah, serba baik. Tetapi sebenarnya menjadi Kristen zaman dulu, awal-awal kekristenan muncul, semuanya serba buruk, semuanya serba mencekam, semuanya serba penderitaan dan aniaya. Sepanjang kawal kehidupan orang-orang Kristen awal, mereka diwarnai dengan tantangan, penderitaan, aniaya, kekejaman, kehilangan banyak hal. Tapi anehnya adalah tidak ada satupun yang takut. Tidak ada satupun yang menjadi orang-orang yang lebay. Tidak ada satupun orang-orang yang menjadi pengecut dan pecundang. Mereka berani luar biasa. Nah, Paulus memberikan sebuah pendidikan kepada Timotius supaya dia menjadi pengikut Kristus yang berani. Jangan menjadi pengikut Kristus atau pemimpin rohani yang lebay, yang kalah, menjadi pecundang. Sebelum bertanding telah mengerahkan dan menyerahkan tanda penyerahan total dia kepada musuh. Itu sebabnya hari ini saya berharap kita semuanya memahami tentang bagaimana kita semuanya menjadi orang-orang yang berani luar biasa mengikut Kristus. Paulus berharap Timotius, anak rohaninya, menjadi seorang yang berani, bukan seorang penakut, bukan seorang pengecut. Pertanyaannya, apa yang dapat kita pelajari dari nasihat Paulus kepada Timotius, anaknya, di dalam 2 Timotius pasal yang pertama, ayat yang ke-7 ini? Mari kita belajar bersama-sama. Yang pertama, keberanian akan diperoleh ketika kita mengobarkan roh yang ada di dalam diri kita semuanya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, di dalam ayat yang ke-6 Paulus berkata, aku mengingatkan kamu supaya kamu mengobarkan karuniamu. Nah, dalam terjemahan lain, mengorbankan roh yang ada di dalam diri kamu. Ini menjadi sesuatu yang penting. Keberanian itu ternyata berhubungan dalam kobaran api roh yang ada di dalam diri kita. Karunia-karunia roh yang ada di dalam diri kita semuanya. Beberapa minggu-minggu yang kemarin, Cipanas suhunya sangat dingin sekali. Kondisi yang sangat dingin ini sangat tidak menyenangkan. Orang menjadi malas, orang lebih cenderung untuk tidur. Kenapa? Karena kondisi suhu yang begitu sangat dingin membuat orang merasa energinya seperti lemas. Mereka punya keinginan untuk malas. Mereka punya kecenderungan untuk ingin tidur saja. Nah, ini kan suasana dingin yang luar biasa. Nah, kebanyakan suhu yang sangat dingin itu memberikan pengaruh kepada kita semuanya. Ketika kita dingin, rasa-rasanya kita hanya pingin istirahat, kita hanya pingin tidur, kita hanya pingin malas. Itu adalah satu situasi yang dihadapi oleh orang-orang Cipanas beberapa minggu ini. Nah, saya yakin kita tidak menginginkan situasi yang sangat dingin. Karena itu yang membuat kita semuanya mengalami kecenderungan untuk malas beraktivitas dan melakukan kegiatan-kegiatan. Saya tahu bahwa kita menginginkan satu kondisi suhu yang sangat baik. Biasanya kalau saya tinggal di Cipanas, suhu yang paling menyenangkan itu antara 22 sampai 23. Itu tidak dingin, tidak panas. Jadi enak sekali, itu luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, perhatikan baik-baik. Tuhan itu sangat concern dan sangat memperhatikan suhu spiritualitas kita, suhu iman kita, suhu rohani kita semuanya. Kenapa? Karena suhu itu menciptakan kepada kita semuanya satu situasi yang membangun dinamika semangat, memberikan mudi di dalam diri kita, perasaan-perasaan dan gairah yang luar biasa, semangat yang luar biasa, untuk kita bisa bergerak aktif luar biasa. Makanya Timotius dinasihatin oleh Paulus supaya dia mengobarkan apa? Mengobarkan rohaninya, mengobarkan karunia-Nya, suhu rohaninya, suhu karunia-Nya, suhu imannya, suhu pelayanannya, suhu yang berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan hal kekekalan, hal rohani, itu yang harus dibangkitkan, itu yang harus dikobarkan lagi nyalanya, dan itu memberikan kehangatan, rasa panas yang luar biasa, yang membuat kita punya energi untuk maju, bergerak, melakukan kegiatan-kegiatan, dan kita tidak menjadi malas. Paulus mengingatkan kepada Timotius,
jika suhu rohanimu, jika suhu karuniamu, jika suhu imanmu, jika suhu kemudian yang berkaitan dengan pelayananmu itu dingin, maka kamu tidak akan memiliki kecenderungan dinamika semangat, pergerakan kemajuan. Gairahmu makin hari makin akan turun. Gairahmu makin hari akan makin tidak memiliki bekas-bekas yang menunjukkan bahwa engkau memiliki sebuah kegerakan, kemajuan yang luar biasa. Di dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga, 15 dan 16. Di sana dikatakan, aku tahu perbuatanmu, bahwa kamu tidak dingin dan tidak panas. Kamu suam-suam susu saja. Aku berharap bahwa kamu itu panas. Aku dingin. Karena kamu suam-suam kuku, maka aku memuntahkan kamu semuanya. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, Tuhan menginginkan untuk kita juga memperhatikan suhu spiritualitas kita, suhu iman kita, suhu rohani kita, gairah kita kepada Tuhan, passion kita kepada hal-hal rohani dan dimensi kekekalan, termasuk gairah kita untuk melayani, gairah kita untuk mengasihi, suhu untuk mengasihi suami, keluarga kita semuanya, anak-anak kita, suhu untuk belajar dengan sungguh-sungguh, suhu untuk bekerja dengan sungguh-sungguh, suhu untuk membaktikan diri kita kepada bangsa negara kita. Itu merupakan suhu yang memiliki titik derajat yang sangat mendukung kita semuanya mengalami pergerakan. Kita bekerja maksimal luar biasa. Perhatikan suhu imanmu, perhatikan suhu rohanimu. Alkitab berkata, Paulus mengingatkan kepada Timotius supaya Timotius mengorbankan kasih karunia yang ada di dalam dirinya. Karunia-karunia itu. Kata mengorbankan artinya itu memperbesar. Dihubungkan dengan memperbesar nyala api. Jadi ketika kita mengobarkan sesuatu, itu dihubungkan dengan hal-hal yang berhubungan sangat signifikan, yaitu dengan api. Biasanya, Bapak Ibu, kalau saya bersama-sama dengan teman-teman yang ada di Cipanas, atau kita sedang bakar ikan bersama-sama dengan saudara-saudara atau jemaat, kita pasti bakar arang, supaya nyala apinya itu bisa berkobar. Ketika kita bakar arang, nyala apinya sedikit, arangnya belum ada bara, dan setelah kemudian ada bara kecil, kita kipasi, sampai akhirnya nyala bara itu berubah menjadi nyala api yang berkobar yang besar luar biasa. Baru nyala api yang dikobarkan itu menyala besar, dia memiliki fungsi untuk membakar, baik itu ikan, baik itu ayam, baik segala sesuatu yang dinyalakan besar, berkobar besar, itu memberikan dampak dan manfaat yang luar biasa. Jikalau nyala api tidak dikipasi, semakin hari semakin padam. Jikalau bara itu tidak dikipasi dan dibiarkan begitu saja, maka tidak akan punya fungsi dan mati, padam, dan tidak memberi manfaat apapun juga. Tidak ada daya bakar di sana. Nah, itu sebabnya ketika Paulus berbicara tentang kobarkanlah karunia-karunia atau roh yang ada di dalam dirimu, itu berbicara tentang bagaimana kita memanasi suhu iman, memanaskan, mengkobarkan, membuat api yang ada di dalam hati kita, pikiran kita, roh kita, api melayani, api mencintai Tuhan, api memberkati pekerjaan-pekerjaan Tuhan, api mengasihi sesama kita, api yang ada di dalam roh kita, dalam dimensi kekekalan, api iman kita, api pengharapan kita, makin hari makin besar, makin hari makin menyala, sampai akhirnya itu menjadi sesuatu pergerakan yang hebat, yang luar biasa. Kita selalu ingin membuat kehidupan kita menjadi hidup. Nah, ketika orang itu mengipasi api, di sana ada oksigen yang dimasukkan di dalam api, supaya oksigen ini memberi kehidupan, memberi dampak yang luar biasa. Nah, kalau kita juga ingin mengalahkan ketakutan, kita menjadi berani, maka kipasi, masukkan oksigen rohani, masukkan oksigen surgawi, masukkan isi oksigen ilahi di dalam hati kita, pikiran kita, roh kita, dimensi pelayanan, dimensi pekerjaan, segala dimensi di hidup kita semuanya. Kipasi, kobarkan api rohmu, kobarkan api karuniamu, biar ada kehidupan, oksigen rohani, oksigennya Kristus, oksigen kehidupan, oksigen pengharapan, oksigen iman kita semuanya, hingga akhirnya kita menjadi orang-orang yang memiliki pergerakan hebat luar biasa, dinamika hebat luar biasa. Saya berharap kita menyadari bahwa benar, bahwa Tuhan itu sangat memperhatikan suhu spiritualitas atau suhu rohani kita, suhu pelayanan kita,
suhu mental kita, suhu jiwa kita, suhu di pikiran kita semuanya menjadi suhu yang betul-betul sesuai dengan penggunaan derajat dari pergerakan gairah kita untuk melayani Tuhan, mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, dan bergerak dalam segala kapasitas kehidupan kita yang luar biasa. Nah, beberapa penafsir mereka mengatakan bahwa mengobatkan roh ini itu berhubungan dengan dua hal. Yang pertama berhubungan dengan pneumatos, yang berhubungan dengan Roh Kudus itu sendiri. Kita akan menjadi orang yang berani ketika Roh Kudus itu makin hari makin besar, menguasai ruang pikiran kita, menguasai ruang hati kita, menguasai ruang pelayanan kita, menguasai juga ruang kehidupan kita, hingga kita memiliki dinamika kegerakan yang hebat luar biasa. Nah, orang yang dikuasai oleh api Roh Kudus yang makin hari makin besar, hidupnya digerakkan, dituntun, hidupnya betul-betul memberi dan menuju kepada tujuan-tujuan ilahi, tujuan-tujuan dari roh itu sendiri, tujuan dari Yesus Kristus itu sendiri, pergerakan dari Roh Kudus yang menguasai hidup kita, itu memampukan kita semuanya menjadi pelayan-pelayan yang efektif, menjadi pelayanan-pelayanan yang sesuai dan sanggup melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jikalau kita memperbesar ruang Roh Kudus itu di hati kita, di pikiran kita, di pelayanan kita, di kehidupan kita, maka ada sesuatu yang besar yang akan kita lihat. Pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus, pekerjaan-pekerjaan adikodrati, pekerjaan supranatural dari Roh Kudus itu sendiri mengerjakan sesuatu yang hebat, yang luar biasa di dalam hidup kita semuanya. Ketika kita dikuasai oleh api Roh Kudus, maka di sana kita melihat sebuah kuasa yang luar biasa. Dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun atas kamu. Jadi mengorbankan pneumatos itu sama seperti membiarkan Roh Kudus itu turun di hidup kita, memayungi hidup kita semuanya, membuat kehidupan kita, pikiran kita, hati kita, tujuan hidup kita, pola-pola hidup kita semuanya dikendalikan, dipenuhi sepenuhnya oleh ruang Roh Kudus itu sendiri. Dan itu yang akan membuat kita menjadi bergairah luar biasa. Mengapa para murid mereka menjadi orang-orang yang suka gemar melakukan perintah Tuhan, memberitakan Injil, walaupun mereka mengalami penderitaan, walaupun mereka berhadapan dengan penjara, pemimpin-pemimpin yang merancangkan hal yang jahat, mereka ditangkap. Tapi anehnya adalah mereka tidak pernah takut. Setiap kali mereka ditangkap, mereka dikeluarin, mereka beritakan Injil lagi, melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Mengapa mereka menjadi hebat luar biasa? Mengapa mereka menjadi berani luar biasa? Mengapa mereka tidak takut sedikit pun kepada pemimpin-pemimpin, kepada penjara, kepada aniaya, kepada penderitaan, kepada kehilangan banyak hal? Sebab Roh Kudus, pneumatos itu semuanya makin diberi ruang, makin hari makin dikobarkan besar dalam hatinya, dalam pikirannya, dalam kehidupannya, dalam pelayanan tujuan hidup mereka. Dan ketika kita dikuasai api Roh Kudus, tak ada satu pun yang bisa menggentarkan kita semuanya. Tak ada satu pun yang bisa kemudian membuat kita takut sedikit pun. Api Roh Kuduslah yang membuat kita menjadi berani luar biasa. Api Roh Kudus akan membuat kita berani. Dan hal yang kedua, ketika kita bicara tentang mengobatkan roh, itu ternyata di sana bukan hanya bicara tentang pneumatos atau Roh Kudus, tapi bicara tentang apa? Kuasa, dunamis. Nah, dunamis itu adalah kekuatan kuasa adikodrati, satu kuasa yang tidak dapat ditaklukkan oleh kuasa yang ada di bumi itu sendiri. Jadi ketika kita meningkatkan kapasitas kuasa Roh Kudus, kuasa Allah, kuasa ilahi yang tidak dapat ditaklukkan, dikalahkan oleh segala kuasa ini, itu yang memungkinkan kita semuanya menjadi hebat luar biasa, menjadi berkekuatan luar biasa. Tidak pernah takut, kenapa? Karena kita tahu bahwa kita kuat. Tidak pernah takut, kenapa? Karena kita punya persenjataan lengkap. Menjadi tidak takut, kenapa? Dan penuh dengan keberanian, karena kita memiliki suplai dari kuasa otoritas yang memampukan kita untuk menaklukkan, bahkan memampukan kita juga untuk menghadapi penderitaan, menghadapi aniaya, menghadapi kemiskinan, menghadapi kekurangan, menghadapi segala sesuatu yang buruk yang disebabkan kalau kita memberitakan Injil, melakukan kebenaran firman Tuhan, kita kemudian dikecam, kita kemudian dianggap mungkin sangat bertentangan, dianggap oposisi oleh mereka. Tapi karena kita benar-benar dikuasai oleh dunamos atau kuasa dari adikodrati Tuhan, tak ada satupun yang bisa menyurutkan kita,
Tak ada satupun kuasa yang bisa membuat kita kemudian mundur setapak. Tidak ada satupun. Kenapa? Sebab ada yang dinamakan dengan pneumatos yang di dalamnya mengandung dunamos. Ini yang luar biasa. Saya jadi ingat satu film yang dibintangi oleh Jackie Chan dengan Jaden Smith. Film itu judulnya The Karate Kids, ya. Bicara tentang cerita secara sederhananya, ada seorang dari Amerika, negro, pindah di daerah Cina. Ketika mereka sekolah di Cina, anak itu dibully oleh beberapa teman-temannya yang memiliki kemampuan kungfu luar biasa. Nah, anak itu dibully, dia merasa takut luar biasa. Nah, satu saat ketika dia dikejar, dia lari ke salah satu orang yang kebetulan dia sebenarnya adalah seorang kungfu yang luar biasa. Dan anak ini akhirnya kemudian dibawa pendidikan dia, yaitu gurunya namanya Jackie Chan, ya. Di bawah pendidikan dia, akhirnya anak itu memiliki kemampuan kungfu luar biasa. Dan ada satu sayembara yang berkaitan dengan sayembara kungfu. Akhirnya anak ini dibawa ke sebuah tempat, yaitu daerah Tiongkok, ya, di daerah di mana ada banyak orang-orang hebat yang melahirkan para kungfu Shaolin yang hebat luar biasa. Dilatihlah mereka di sana. Nah, akhirnya anak ini dia kemudian meningkatkan kemampuan dia, membuat dia memahami, mengetahui bahwa dia punya kemampuan yang ekstra luar biasa. Akhirnya masuklah sebuah pertandingan. Akhirnya dia bisa mengalahkan satu lawan. Nah, di babak semifinal dia mendapatkan satu lawan. Dan lawan itu sudah diberikan instruksi oleh gurunya untuk mematahkan kakinya. Dan kakinya patah akhirnya. Nah, patah, dan kemudian anak ini dibawa di satu tempat di bagian belakang, harus kemudian dirawat. Nah, ketika dokter mulai mendiagnosa, meneliti bagian-bagian sakitnya, dia memanggil gurunya, dia katakan, kalau anak ini bertanding lagi, maka anak ini pasti akan mengalami cacat, atau kemudian dia pasti akan kalah, minimal juga dia akan mengalami sakit luar biasa. Tapi dengan hati yang sangat sedih, karena dia tahu bahwa anak didiknya ini akan pengen sekali untuk bertanding, dia katakan, sekarang tantanganmu sangat berat, yaitu sakitmu. Kamu tidak bisa melanjutkan pertandingan kungfu ini. Tapi ada satu kata-kata yang hebat yang dikatakan oleh Drake, ya, anak didik kungfu dia. Dia berkata demikian, biarlah aku bertanding, sebab aku harus menaklukkan takutku itu sendiri dengan aku menjadi berani untuk bertanding. Aku tidak takut dengan sakitku ini saja. Pasti aku bisa. Tolonglah aku untuk lakukan hal yang darurat supaya rasa sakitku itu berkurang. Dan akhirnya guru itu melakukan sebuah cara penyembuhan menurut tradisi Cina pada waktu itu. Dan anak ini kemudian bertanding. Dan dia mendapatkan musuh yang membuli dia, yang paling disegani, paling ditakutin. Dan singkat cerita, anak ini kemudian dia memenangkan pertandingan kungfu itu semuanya. Dan rasa takut pun kemudian hilang dalam hidup dia. Kita bisa melakukan diri kita, menaklukkan rasa takut kita dengan cara kita menjadi berani. Nah, keberanian itu ketika kita mengobarkan apa? Mengobarkan kemampuan, penguasaan, mengobarkan roh yang ada di dalam diri kita. Itu yang akan membuat kita semuanya menjadi hebat dan dahsyat luar biasa. Maka biarlah kita menjadi orang-orang Kristen yang mengobarkan roh pneumatos, mengobarkan karunia, mengobarkan kuasa, dinamos itu dalam diri kita semuanya. Kipasi itu semuanya. Masukkan oksigen Tuhan, oksigen rohani, oksigen Roh Kudus dalam hidup kita semuanya, supaya itu memberikan kehidupan dan kita bergerak, kita aktif, kita maju sampai akhirnya kita menjadi seorang pemenang luar biasa. Nah, pelajaran yang kedua yang dapat kita pelajari dari 2 Timotius pasal pertama ayat yang ke-7, supaya kita semuanya menjadi orang yang berani. Pelajaran yang kedua adalah keberanian itu memberikan kepada kita semuanya sebuah daya juang untuk meraih hasil yang maksimal. Saya ingin kita semuanya menyaksikan video sebentar ini.
Ketakutan dan kepanikan bukanlah sebuah pilihan, tetapi sebuah penyerahan diri kita secara sengaja dan membudakkan bahwa kita menyerahkan diri kita untuk dijajah oleh rasa takut itu sendiri, oleh rasa panik itu sendiri, oleh kondisi-kondisi yang kita anggap itu menjadi sesuatu yang mengancam di dalam diri kita semuanya. Ketika Timotius dia melihat segala sesuatu tantangan itu menakutkan dia, dan yang uniknya adalah bahasa Yunani menuliskan takutnya Timotius itu berhubungan dengan sesuatu yang disebut dengan deilia. Deilia itu adalah satu kondisi ketika dia melihat segala sesuatu itu menjadi sebuah ancaman. Ancaman yang akan membuat dia kehilangan nyawa. Ancaman yang membuat dia akan mengalami penderitaan. Ancaman yang mungkin mengancam dia akhirnya akan menjadi orang yang mengalami masalah-masalah yang sangat pelik di dalam diri dia. Jadi Timotius melihat tantangan-tantangan ke depan dia itu seperti ancaman. Mengancam rasa nyaman, mengancam rasa aman dia, mengancam jiwa, mengancam kehidupan dia, mengancam yang berkaitan dengan segala sesuatu yang dia sudah bangun, seperti meruntuhkan. Itu adalah kondisi deilia. Nah, ketakutan itu bukan pilihan. Ketakutan itu adalah penyerahan diri kita secara sengaja terhadap situasi yang menekan kita, penyerahan diri kita kepada masalah yang ada di depan diri kita semuanya. Nah, keberanian justru ada sebuah ungkapan, sebuah usaha yang menolong kita semuanya untuk kita menjadi orang-orang yang tidak mau ditundukkan, yang tidak mau dikuasai, yang tidak mau kemudian dijajah oleh sebuah kondisi-kondisi atau situasi yang sulit atau menekan sekalipun. Ketika kita berbicara tentang bagaimana kita kemudian melihat segala sesuatu dengan benar, maka takut membawa kita melihat segala sesuatu dan membawa kita melihat kegelapan, membawa kita melihat segala sesuatu yang tertutup. Keberanian menolong kita semuanya melihat sebuah peluang. Keberanian membawa kita semuanya melihat sebuah kesempatan di balik segala masalah tekanan, di balik kegelapan. Kita masih bisa melihat secercah sinar harapan. Kita masih bisa melihat pertolongan Tuhan yang ada di sana. Kita masih bisa melihat hasil yang akan kita nikmati dari keberanian kita untuk melawan sebuah tantangan atau rasa takut sendiri. Nah, saya ingat ada satu film yang berhubungan dengan dunia pertanian, juga dunia kerja. Ada satu film yang dari TVRI itu digambarkan tentang seorang pencari madu gunung. Ya, dia mencari madu di tempat gunung yang sangat tinggi, tapi bukan hanya gunung yang sangat tinggi, tetapi di tempat pohon yang tinggi. Disitulah kemudian para pencari madu, mereka bertaruh nyawa luar biasa. Mereka bertarung dengan kehidupan mereka. Mereka harus berhadapan dengan lebah-lebah yang bersengat, yang membahayakan. Tapi mereka juga berhadapan dengan ketika mereka naik di tempat yang sangat tinggi di pohon itu berhadapan juga dengan nyawa mereka. Bisa saja ketika mereka disengat oleh lebah dan mereka hancur atau mereka mati, jatuh ke jurang. Tapi mereka tidak surut. Mereka justru berani. Mereka berani kenapa? Mereka tahu ketika mereka naik, mereka dengan keberanian ke atas sampai di pohon itu, mereka akan mendapatkan hasil. Hasil apa? Madu yang berkualitas, madu yang harganya mahal luar biasa. Ada lagi film-film TVRI yang menyajikan tentang kehidupan di desa, tentang orang-orang yang mencari burung walet. Mereka mencari burung walet bukan di tempat-tempat sembarangan, tapi di batu karang yang sangat curam. Ketika orang-orang yang mencari burung walet, walet itu di bukit karang itu, mereka menghadapi satu ancaman yang sangat terjal curam dari kondisi alam yang tidak menguntungkan, tidak mendukung. Tapi mereka berani. Kenapa? Sebab ketika mereka berani, mereka akan mendapatkan hasil, yaitu sarang burung walet yang harganya mahal luar biasa. Dan itu memberikan sesuatu yang menjanjikan untuk masa depan dan menunjang kehidupan dia. Inilah satu situasi. Ketika kita menjadi orang yang berani, kita hanya akan melihat sebuah kesempatan. Ketika kita menjadi berani, kita hanya bisa melihat sesuatu yang di sana penuh harapan, yang di sana penuh dengan sesuatu yang menjanjikan dalam hidup kita semuanya.
Timotius punya masalah. Ketika dia melihat masalah di hidupnya, pandangan ketakutannya lebih kuat. Itu sebabnya dia tidak melihat kesempatan. Dia tidak melihat peluang. Justru dia menjadi seorang yang penuh dengan kepengecutan, kepecundangan. Dia mulai mengurangi intensitas dia, gairah dia untuk melayani. Kenapa? Sebab dia takut. Semakin dia takut, dia tidak mengerjakan tugas dan tanggung jawab. Kalau dia tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya, maka hasilnya nol besar. Tidak ada sesuatu yang kita dapat. Bapak Ibu, seperti video yang kita tonton tadi. Orang-orang berpikir, ini musim kemarau, dana sudah kering, sudah tidak punya harapan lagi. Tapi bagi orang-orang yang berani menempuh sebuah kehidupan, bagi orang-orang yang berani untuk bekerja, bagi orang-orang yang berani untuk terus berjuang, mereka di sana akan menemukan masalah, akan menemukan sebuah berkat dan hasil yang maksimal. Di balik sebuah kondisi tanah yang kelihatannya kemarau kering, ketika orang ini bekerja begitu keras, maka ada yang tersembunyi di bawah tanah yang kering itu. Apa itu? Ikan yang besar yang dapat dituai, yang dapat diraih dan dapat dinikmati hasilnya. Kita kadang-kala harus menjadi orang yang berani. Kenapa? Karena di sana kita akan berjuang. Karena di sana kita tidak akan menjadi malas. Karena di sana kita tidak akan berdiam diri. Karena di sana kita tidak boleh menyerah kepada keadaan. Karena di sana kita tidak boleh kemudian pasrah. Karena di sana kita tidak boleh menjadi orang yang kemudian berkata, ya sudahlah, ini nasibku. Bukan seperti itu. Orang yang berani, dia tidak akan pernah menyerah pada nasib, pada keadaan, pada situasi. Tapi dia berjuang. Dia tidak akan membiarkan dirinya malas. Dia tidak akan membiarkan dirinya kemudian menyerah pada satu situasi atau keadaan. Galilah di tempat-tempat yang kering yang mungkin kau alami. Karena di dasar yang tersembunyi di bawah itu tersedia berkat yang besar. Ada ikan yang mungkin dipanen, ada berkat yang dapat kita panen, ada yang dapat kita nikmati, yang dapat menunjang kehidupannya. Gali terus, jangan menyerah, gali terus. Beranilah kita untuk kita menjadi orang-orang yang bergerak maju. Galilah lebih dalam. Sebelum kita kemudian mendapatkan, gali terus. Walaupun belum ada hasil, gali terus, jangan menyerah. Jadilah berani untuk bekerja keras. Jadilah berani untuk kita berjuang. Jadilah berani untuk mencoba. Jangan kita terus-menerus berada di bawah sebuah keperasaan kepada keadaan atau nasib diri kita. Berhenti. Tantangan dan masalah itu menyediakan di bawah masalah itu tersembunyi berkat-berkat yang besar. Hasil yang besar yang harus dapat kita nikmati. Kali itu semuanya. Saya ingat di dalam Kejadian ketika masa paceklik kemarau, daerah-daerah sekitar Semit, ya, waktu itu Ishak semuanya itu mengalami kekeringan. Orang menabur semuanya tidak ada hasil. Kenapa? Masa kemarau, tidak ada hujan, tidak ada air. Yang ditanam semuanya tidak menghasilkan. Tetapi ketika Tuhan berbicara kepada Ishak, taburlah kau, maka kau akan menuai. Dan benar, Alkitab berkata, maka menaburlah Ishak pada masa itu. Pada masa apa? Masa kekeringan. Pada masa apa? Masa kemarau. Pada masa apa? Air tidak ada. Menabur dia. Jadi ketika dia menabur, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Di sana dia mendapatkan berkat. Logika mata kita akan menipu kita semuanya. Mata kita berharap kalau kita menabur membutuhkan air. Kalau kita menabur, kita membutuhkan sesuatu yang sangat subur. Situasi suhu yang cuacanya sangat bagus yang mendukung. Itu yang membuat kita semuanya baru bergerak. Nah, kalau kita hanya bergerak di ranah otak kita, penglihatan kita, maka kita akan ditentukan oleh situasi. Dan kita tidak perlu iman. Kalau segala sesuatu tersedia dalam hidup kita semuanya, kita nggak butuh iman. Keberanian itu tidak berurusan dengan otak. Keberanian itu seringkali tidak berurusan dengan logika. Keberanian itu seringkali tidak berbicara tentang perasaan. Tapi keberanian itu selalu berurusan dengan iman kita yang teguh. Nah, pada waktu Ishak menabur di tengah-tengah masa kemarau, dia berani. Kenapa? Dia kehilangan gandum dia yang dibutuhkan untuk makan buat dirinya dan kemudian buat pengikutnya. Mungkin dia kehilangan lebih dari separuh dari gandum yang dia butuhkan. Tetapi Ishak berani menabur, berani kehilangan. Dia berani bekerja keras. Dia berani mempertaruhkan iman dia kepada Tuhan dia yang telah memberi perintah.
Iman dia kepada Tuhan yang menjanjikan segala sesuatu, perlindungan, kemudian penyertaan, berkatnya, kepastian pemeliharaan dia yang besar. Ishak lakukan itu semuanya. Dia berani menempuh, dia berjuang. Karena dia tahu ketika dia berjuang, dia menabur, dia bekerja, dia bergerak, dia akan mendapatkan hasil yang maksimal. Dan Alkitab mencatat pada tahun itu juga, akhirnya Ishak memanen hasil yang berlimpah ruah. Orang lain mungkin menabur, dan mereka tidak menghasilkan apapun juga. Tapi jangan kamu mau hidupmu dikendalikan, dipengaruhi, atau kemudian mendengar, atau kemudian hidupmu kemudian menyesuaikan dengan kegagalan orang lain. Jangan. Hidupmu ditentukan oleh Tuhanmu, hidupmu ditentukan oleh imanmu, hidupmu ditentukan oleh keberanian melakukan firman Tuhan. Sekalipun ketika melabur itu tidak sesuai dengan kondisi, situasi, tidak memberi dukungan secara faktual, cuaca, dan hukum pertanian, tapi menaburlah kalau Tuhan itu memerintah. Jadi berani kemudian kita menjadi orang yang berjuang, bekerja, itu yang menentukan kita semuanya menikmati hasil. Galilah, taburlah, sekalipun itu kelihatannya mungkin itu tidak memberikan sebuah kondisi-kondisi yang memberikan dukungan secara faktual logika, faktual perasaan, faktual yang berkaitan dengan dunia bisnis. Adalah sangat bodoh menurut hukum pertanian dan bisnis. Menabur di tengah-tengah musim kemarau, tetapi adalah bijak dan benar ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan dengan iman, percaya, taat kita kepada Tuhan, sekalipun dunia bertentangan. Sebab bagi Tuhan yang memberi kehidupan, yang memberi pertumbuhan, yang memberi hasil, dia bisa menemukan tanpa tergantung dengan air, kondisi tanah, atau apapun juga. Nah, keberanian iman inilah yang harusnya ada kepada orang Kristen dan gereja Tuhan. Keberanian menjadikan orang Kristen itu tunduk di bawah iman. Keberanian menjadikan orang Kristen itu bergerak menjadi taat untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Apa yang firman Tuhan tuliskan dalam hidup kita semuanya. Kita menjadi berani dan hebat luar biasa. Saya berharap kita semuanya memahami itu semuanya. Mari, jangan pernah kita menjadi orang yang tidak berani. Beranilah kita semuanya untuk berjuang dengan segala daya, segala tenaga, segala iman kita, dimensi rohani kita semuanya, untuk kita bisa meraih hasil yang maksimal di dalam hidup kita semuanya. Kalau saya melihat dua sudut pandang yang berkaitan dengan takut dan berani, yang berkaitan kemudian dengan hasil, ya, maka ada beberapa hal dari kecenderungan-kecenderungan yang nampak di sana. Ketika kita dikuasai oleh perasaan takut, maka sudut pandang yang akan seringkali terjadi dalam hidup kita semuanya adalah pikiran kita lebih dominan negatif, dipenuhi dengan hal yang negatif. Yang kedua, kita dipenuhi dengan pesimis yang sangat tinggi. Perasaan ragu, nggak mungkin itu akan ada. Kemudian fokus kita, yang bagian ketiga, fokus kita itu seringkali kepada tantangan-tantangan, memperbesar tantangan, memperbesar masalah. Sehingga kita tidak bisa melihat kesempatan dan harapan. Kita tidak bisa melihat sesuatu yang di depan, itu ternyata juga menyediakan berkat-berkat yang luar biasa. Kita nggak bisa lihat itu semuanya. Dan ketika kita takut, bagian yang keempat, kita menyerah. Kita sembunyi. Kita mundur, TKO. Itu seperti ketika Raja Saul berhadapan dengan tentara Filistin dan ada Goliat. Karena mereka takut luar biasa, kehilangan keberanian mereka. Saul, para imam, dan tentara-tentara mundur, bersembunyi, menyerah pada satu keadaan. Mereka TKO, kalah dengan masalah. Bagian yang kelima, ketika kita menjadi takut, sudut pandang kita seringkali, indrawi kita lebih dominan bergerak, menguasai kita. Kalau kita takut, pikiran logika kita yang jalan. Kalau kita takut, perasaan kita yang jalan, hati kita yang jalan dibandingkan dengan iman kita. Dan orang-orang yang takut, seringkali orang itu memiliki begitu banyak alasan-alasan. Nah, bagaimana sudut pandang kita kalau kita menjadi orang yang berani? Yang pertama, pikiran kita positif. Melihat segala sesuatu itu pasti positif. Kalau di depannya ada badai, dia katakan, oh, badai ini akan membawa saya, angin besar ini akan membawa saya untuk makin hari makin cepat. Maka dia kibarkan layar supaya dia makin kencang maju dan sampai tiba di tujuan dengan cepat.
Itulah orang-orang yang bukan hanya sekedar positif, tapi dia benar-benar bisa menikmati sebuah hasil kemenangan. Yang kedua, kalau orang itu berani, orang itu selalu optimis. Optimis bahwa ada harapan, ada sesuatu yang dapat dicapai, ada sesuatu yang akan didapat dalam pergerakan iman dia. Pasti di sana menyediakan berkat, pasti di sana menyediakan sesuatu yang luar biasa. Ini orang itu optimis. Dan yang ketiga, kalau orang itu sudut pandang berani, maka dia akan menjadi orang yang berani. Fokusnya kepada kesempatan, fokusnya kepada sebuah peluang. Betul, di depan itu ada satu kesulitan, tapi orang yang berani, fokusnya itu kepada kesempatan dan peluang. Perusahaan naik mengirim salah seorang pergi ke Afrika. Seorang yang memiliki kemampuan market yang luar biasa. Ketika dia dikirim ke Afrika, dia lihat banyak orang-orang Afrika yang tidak memakai sepatu. Maka dia segera menelpon, dia katakan, cepat bawa aku pulang. Sebab di sini tidak banyak orang yang pakai sepatu. Maka diambillah orang itu, ditarik lagi mundur. Dikirimlah lagi kedua, seorang marketing lagi. Ketika dia sampai di Afrika, dia lihat ada banyak orang-orang di Afrika yang tidak pakai sepatu. Apa yang dikatakan oleh marketing kedua? Dia berkata kepada pimpinan perusahaan, kirim sepatu besar-besar. Di sini tidak banyak orang yang pakai sepatu. Naik pasti laku di situ. Dua sudut pandang. Orang yang takut, orang itu melihat tantangan masalah itu menjadi besar dan menakutkan. Tapi orang yang berpikir berani, maka orang itu melihat peluang dan kesempatan. Nah, orang yang sudut pandangnya berani, orang itu selalu maju, tidak mau menyerah. Dia selalu bertanding dan tidak akan tunduk kepada segala situasi. Dan orang yang berpikir berani, orang itu imannya lebih dominan bergerak maju dibandingkan dengan logika dan perasaan dia. Orang kalau berani, orang itu akan berkata ya terhadap firman, ya terhadap apa yang kau perintahkan. Dia akan selalu berkata ya Tuhan, dan tidak akan menolak, dan tidak akan banyak alasan. Ya terhadap firman, ya terhadap perkataanmu, ya terhadap perkataanmu, ya terhadap perintahmu. Dia lakukan itu semuanya. Bapak Ibu, ini yang seringkali membuat sudut pandang dari orang yang takut dan berani itu selalu bergerak di sana. Daud, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, seorang yang sangat kecil, masih muda, masih imut-imut, berhadapan dengan Goliat, punya pengalaman perang, persenjataan yang kuat, baju sirah yang begitu disukar ditembus. Tetapi Daud menjadi berani luar biasa. Tidak gentar sedikit pun dengan kondisi dari Goliat yang seperti raksasa. Pedangnya begitu besar. Daud memang kecil. Persenjataannya sederhana, ketapel. Tapi yang paling hebat dari Daud bukan tentang faktor fisik dia. Bukan tentang senjata ketapel dia. Tetapi tentang iman raksasa dia. Yang menunggangkan Goliat yang raksasa. Tubuhmu besar, kamu pinter, tapi imanmu itu adalah kurcaci dan kerdil, maka kamu pasti akan ditumbangkan oleh pergumulan, tantangan, dan masalah. Tapi jikalau imanmu raksasa, masalah yang paling besar, lebih dari apapun juga, akan ditunggang balikan oleh iman kita yang besar. Di dalam Mazmur pasal yang ke-27 ayat 1 katakan demikian. Ya, Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Wah, ini pemahaman teologi yang benar, keyakinan yang benar, bahwa dia harus berani. Kenapa? Allahnya itu menyertai dia. Di dalam Mazmur pasal yang ke-27, bagian akhir diakhiri dengan luar biasa. Nantikanlah Tuhan dan jadilah berani. Wah, ini luar biasa. Maka dia akan menguatkan hatimu. Wah, ini luar biasa Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Saya berdoa kita semuanya benar-benar di situasi yang sangat sulit ini, di COVID-19 ini yang belum tahu ujung selesainya. Jangan pernah jadi takut. Be strong in the Lord. Jadilah berani. Bersama-sama dengan Tuhan. Hanya dua hal saja. Bangunlah diri kita. Menjadi orang Kristen yang mengubarkan api Roh Kudus, pneumatos, dunamos, karunia-karunia rohani dalam hidup kita semuanya. Bagian kedua, beranilah untuk berjuang dengan segala daya, karena di sana tersedia hasil maksimal.
Kiranya Tuhan memberkati kita, dan terus-menerus pekerjaan-pekerjaan Tuhan dalam hidup kita semuanya akan mendapatkan hasil maksimal. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih untuk firman yang luar biasa memberkati kami. Kami terus akan hidup, tidak menjadi penakut, tapi menjadi orang yang berani. Kami tidak mau dikuasai, kami tidak mau dijajah oleh masalah dan tantangan yang membuat kami menjadi takut dan tidak bisa bergerak. Tapi kami ingin menjadi orang yang berani. Berani karena ada roh Allah yang berkobar menguasai hati kami. Karena ada kuasa yang menyertai kami semuanya. Dan kami tahu ketika kami melihat kuasa itu, maka kami akan berjuang secara maksimal dengan segala daya. Dalam pikiran kami, dalam tenaga kami, dalam segala aspek kami. Sehingga kami meraih hasil-hasil yang maksimal. Tuhan, kami terus berdoa untuk bangsa dan negara yang kami cintai. Engkau berkati Presiden kami Jokowi. Berkati dengan hikmat, marifat, anugerah Tuhan yang hebat luar biasa. Tuhan memberkati juga untuk penanganan-penanganan COVID ini. Supaya pada akhirnya dapat terurai hebat luar biasa. Tangan Tuhan menyertai. Tuhan memberkati juga untuk para menteri dan jajaran semua yang berhubung. Baik itu DPR dan lembaga tinggi terkait. Tuhan Engkau memberkati. Kami berdoa sebagai bangsa negara kami dilawat oleh Tuhan. Kami berdoa untuk Tuhan, para dokter, Tuhan melindungi dan jaga mereka semuanya. Kami berdoa Tuhan untuk para pengusaha-pengusaha yang hari-hari ini mereka mengalami kesulitan. Tangan Tuhan menyertai dan buat mereka mengalami ketenangan. Hati yang baik, pikiran yang baik, hikmat-Mu membuat mereka semuanya bisa keluar dan bisa menaklukkan setiap tantangan karena bijaksana dan hikmat-Mu mengeluarkan dan memberikan Tuhan ilmu bagi mereka semuanya untuk mengatasi. Kami berdoa untuk para mitra kami, sponsor kami. Tuhan memberkati usaha mereka. Tuhan memberkati keuangan mereka, pabrik mereka. Tuhan memberkati tender. Tuhan memberkati operasional. Tuhan memberkati transaksi jual beli mereka. Tuhan memberkati orang yang berjanji, bernasar untuk membangun gereja bagi kami. Berkati usaha mereka, bisnis mereka. Tuhan Engkau campur tangan. Tuhan memberkati juga untuk jemaat kami. Baik di dalam keuangan mereka, ekonomi mereka, kesehatan mereka, rumah tangga mereka, anak-anak mereka. Tuhan memberkati iman rohani jemaat kami. Makin hari makin cinta Tuhan Yesus. Tuhan memberkati supaya mereka semuanya makin hari memelihara iman dan roh mereka. Supaya mereka tidak suam-suam kuku. Tetapi mereka panas di dalam Tuhan. Suhu spiritualitas mereka terjaga baik-baik. Tuhan memberkati jemaat kami. Menjadi jemaat yang berkarakter. Memiliki perilaku kehidupan yang baik dan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Akhirnya keluargaku yang kasih dalam Tuhan. Angkatlah kedua tamu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih sayang dari Allah Bapa kita lewat anaknya Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus dosa kita semuanya dan menebus dosa kutuk kita semuanya. Itulah sebabnya kiranya kita terus-menerus hidup di dalam kendali Roh Kudus. Kita dibaharui terus-menerus di dalam karakter Kristus Yesus sehingga kita tidak bercacat celah di hadapannya. Itulah sebabnya Tuhan memberkati keluargamu. Tuhan memberkati usahamu. Apa saja yang dikerjakan oleh kedua tanganmu diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati masa depanmu dan masa depan keturunanmu. Tuhan memberkati kesehatanmu. Keluar masukmu engkau hanya bisa menemukan pintu berkat Tuhan saja. Damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan berkat itu, bagikan supaya orang lain melihat Yesus yang ada di dalam dirimu. Pulanglah dan beritakan Injil. Maka Tuhan akan menyatakan tanda ajaib dalam hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin.